duduk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati. Dalam hadis qudsi Allah memberikan sesuatu yang indah luar biasa, wajib dapat cintaku, kata Allah. Siapa mereka? Al-mutahabbina fiyya, mereka yang saling mencintai karena aku. Datang saling mencintai, datang karena kita rindu dengan Nabi besar Muhammad, karena cinta. Kalau bukan karena cinta, tidak akan mungkin kita datang pada siang hari ini. Kalau ada kebencian di hati kita, tidak akan mampu duduk di rumah Allah bersama hamba-hamba Allah yang istimewa. Alhamdulillah, ini luar biasa. Maka kita datang karena cinta. Jangan berniat untuk apapun. Kalau kita berniat untuk dunia, maka hilanglah pahala kita. Kalau saya pribadi datang ke sini nak nyari duku, pasar lebih banyak. Ada terus duku ini, luar biasa. Ceramah kemana be ada duku pokoknya. Lagi musim, alhamdulillah. Tapi kalau kita niat mencari ridha Allah, Allah akan berikan keindahan dalam hidup kita. Karena hidup kita habiskan untuk mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, datang karena cinta. Wajabat mahabbati. Siapa mereka yang wajib dapat cinta Allah? Al-mutajallisina fiyya, yang saling duduk karena aku, duduk bersama karena Allah. Yang ketiga, al-mutabadzilina fiyya, yang saling memberi hadiah karena aku. Dan itu semua kita lakukan pada siang hari ini. Alhamdulillah, duduk bersama karena cinta, dan juga ada hadiah dari panitia. Ini semua yang menyumbang kita doakan mudah-mudahan rezekinya barakah. Amin ya rabbal. Kotak-kotak sudah dibagikan. Alhamdulillah. Yang penting jangan balik dulu. Karena ada budak ini, Ustaz, aku nak balik dulu. Ngapa? Lah dapat intinya. Ceramah bukan inti, makan intinya. Makanya alhamdulillah berkah. Maka ini luar biasa. Kita siang hari ini memperingati peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Peristiwa yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena Nabi SAW diberikan Isra Mi'raj setelah perjuangan dan doa, setelah kesabaran yang luar biasa. 10 tahun 3 bulan berjuang untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu. Baginda Nabi ngajak orang baik, ngajak orang masuk Islam, ngajak orang ibadah, dibenci. Padahal Nabi berada di kampungnya, dibenci oleh keluarganya. Begitulah kita. Saat kita ngajak orang baik, pasti ada orang yang tidak senang. Ada orang soleh, ada juga muslih. Soleh untuk dirinya, baik untuk dirinya. Ada muslih, dia baik untuk diri dan bisa membuat orang lain jadi baik. Ini misi yang luar biasa. Kita bukan hanya memperbaiki diri, tapi kita pun ingin semua orang pun jadi baik. Alhamdulillah. Jangan menunggu baik untuk menyebarkan kebaikan. Jangan menunggu soleh dulu baru kita ngajak orang soleh. Kita berusaha untuk jadi saleh, kita berusaha untuk jadi baik, kita bersama-sama untuk masuk surga. Amin ya rabbal. Ajak semuanya. Ini tanda peduli kita. Sayang itu mereka yang selalu mengingatkan. Man nas'aka wa yansa'aka lis-salah hum asyaddu hubban lak. Siapa yang menasihatimu tentang salat, menasihatimu tentang ibadah, menasihatimu tentang amal saleh, maka dialah orang-orang yang benar mencintai kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini luar biasa. Bapak, ibu-ibu kumpul bersama kita di masjid rumah Allah. Indah. Apa isinya? Apa peringatan Isra Mi'raj Nabi? Ada salawat, ada silaturahmi, ada Quran, ada ceramah, ada makan. 5 aja di sini. Tak lepas dari 5 ini. Tak ada orang Isra Mi'raj datang, duduk, tidur, pulang, makan. Tak ada. Ada ceramahnya, ada ilmunya. Ini luar biasa. Ngajak orang baik. Tugas kita hanya mengajak.
perkara baik atau tidak orang yang kita ajak, mau atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ngajak aja terus. Makanya selalu mengingatkan, dari mulai circle yang paling kecil, dari mulai hubungan yang paling dekat, seperti suami istri, anak, kita ajak terus kebaikan. Bapak-bapak yang sering datang ke masjid, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, sayang, bangun sayang. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat, bangunkan karena sayang, bangun. Pagi-pagi bangunkan sayang, bangunkan sayang. Bangun, oh my darling, I love you. Ini kalau baru nikah ini. Kalau sudah 25 tahun, 30, kata ibu ketua tadi, lupa siapa namanya. Siapa nama kau ni? Padahal laki dewek ini. Mas, ngapu tak pernah manggilan, tak tahu lagi. Terakhir nyebut 10 tahun yang lalu. Sayang, bangunkan dia untuk ibadah, bangunkan untuk amal soleh, bangunkan dia dengan kasih sayang kita, bangunkan. Itulah bentuk peduli. Jangan sampai tak peduli. Yang penting aku sholat, yang penting aku nutup aurat, yang penting aku ibadah, biarlah yang lain urusan dia dengan Allah. Lah, kita tanda sayang saling menasihati. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita pengen masuk surga bersama. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ada satu surat namanya surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring orang-orang bertakwa kemana? Masuk ke dalam syurga. Bersama siapa? Zumara, dengan berkelompok. Ada kelompoknya, ada majelisnya, ada perkumpulannya, ada komunitasnya, maka bersama masuk syurga. Alhamdulillah. Yang sudah hadir pengajian, sudah rutin, terus jaga istiqamah sambil ajak yang lain. Ibu ayo ngaji, ibu ayo salat, ibu ayo pakai jilbab. Terus ingatkan, perkara anda mau Ustaz, itu sudah bukan urusan kita lagi. Tugas kita hanya mengajak, jangan kecil hati. Jangan, ketika kita ngajak orang baik, tiba-tiba dihina orang, jangan kecil hati. Karena Allah lihat prosesnya, Allah tidak melihat hasilnya. Allah selalu melihat usaha kita, Allah selalu mendengar doa kita, dan Allah paling tahu apa keinginan hati kita. Tugas kita berusaha, tugas kita berjuang, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. La haula wala quwata. Tidak sakit hati kita, tidak sumpek hati. Kenapa? Tugas sudah kita jalankan. Ngajak orang baik. Nabi Muhammad, bayangkan, di kota Mekah selama 13 tahun dihina, sumpah serapah, dicaci maki, luar biasa, sampai akan dibunuh. Padahal di kampung sendiri, di tengah keluarganya sendiri, biasa. Jadi kalau kita mau ngajak orang baik, kadang yang memusuhi kita tuh keluarga. Kadang yang tak senang tu bukan orang lain, orang dekat ni lah, tak suka. Maka begitulah, Nabi tetap berjuang, Nabi tetap berusaha, mengorbankan segalanya, menghabiskan semuanya, menyelamatkan semua manusia dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu. Berjuang. Nabi ujiannya berat. Asyaddul bala al-anbiya. Paling beratnya ujian adalah para nabi. Dan para nabi, semua pemimpinnya adalah Nabi besar Muhammad. Pemimpin semua para nabi, Nabi Muhammad. Ujian paling berat, cobaan paling hebat, balak paling dahsyat yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad, paling berat. Tapi Nabi Muhammad aktarum tabassuman, paling banyak tersenyumnya. Nabi orang paling banyak ujian, tapi orang yang paling bahagia. Alhamdulillah. Ini pelajaran berharga. Kita yang bukan siapa-siapa, kita bukan nabi, bukan rasul, bukan presiden juga, bukan panglima. Masya Allah. Nabi presiden, nabi sebagai nabi rasul yang umatnya banyak, harus diurus semuanya. Nabi juga panglima. Kalau perang, nabi duluan. Kalau urusan yang susah, nabi duluan. Kalau urusan yang lemah, nabi terakhiran. Beda tipis lah dengan kita.
Kalau kita urusan lemak duluan, kalau gotong royong terakhiran. Nah, selesai, kalau nak selesai kabari ya. Kalau pempek lama tu baru aku nak ugoyur. Alhamdulillah. Kalau Nabi urusan susah duluan, perang paling depan. Tapi kalau urusan makan, urusan ghanimah, Nabi terakhiran. Nabi pernah duduk di Masjid Nabawi seperti ini. Nabi selesai pulang dari perang, bawa harta ghanimah banyak. Nabi taruh di depan Nabi, emas, Masya Allah, emas banyak. Dalam riwayat, dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, ini karang Al-Buya Maliki, disebutkan di dalam kitab itu hadis Nabi membagikan ghanimah. Emas itu ditaruh di hadapan Nabi sampai orang depan Nabi tidak bisa melihat Nabi. Saking tingginya emas itu, Masya Allah, luar biasa. Emas lagi mahal ini. Berapa emas sekarang? 8 juta 830 ribu. Kalau belum naik, saya sekarang sudah 8 juta 900. Oh, no. Yang sudah menikah aman, yang nak nikah ini pening walai. Ada budak kita Ustaz, tolong kasih solusi saat emas naik terus. Mau mana lagi? Wah, ada kita nak turunkan harga emas ini. Demo lah sana, turunkan emas, turunkan emas. Walhasil, apa artinya? Ini emas ditaruh Nabi di hadapan Nabi. Banyak. Apa kata Nabi? Yang punya keperluan, yang punya hajat, yang punya utang, ambillah seperlunya saja. Seperlunya ambil aja. Masya Allah. Dan sahabat tidak ada yang berebut. Tidak ada yang berebut. Ngambil berebut tidak ada. Ngambil secukupnya aja. Ambil satu sampai habis. Sampai habis emas itu. Allahu Akbar. Tak terbayang kalau kita ada ustaz yang datang ke masjid bawa emas setas. Oh, contoh aja Ustaz Amrullah datang mau emas setas ke sini. Saya tak yakin sampai masjid ini. Belum sampai masjid lanjak ke bawah sudah. Berebut orang. Sahabat tu tak cinta dunia. Dengan harta tu biasa saja. Ini gambaran sahabat. Kita minta maaf, jangankan ustaz bawa emas, sendal lagi lah. Datang ke masjid sendal lagi lah. Masya Allah. Walhasil luar biasa. Namun kabar gembira untuk yang sering hilang sendal di masjid, jangan khawatir. Kenapa? Nabi saat pulang Isra Mi'raj, Nabi panggil sahabat Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, ta'al. Bilal itu adalah budak berkulit hitam. Masya Allah. Namun dia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi muadzin baginda Nabi besar Muhammad. Muadzin Nabi ada dua. Satu Bilal bin Rabah, yang kedua yang bernama Abdullah. Masya Allah. Dia menjadi muadzin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad manggil Bilal. Bilal, ta'al. Ya Rasulullah, sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar suara hentakan sandalmu ada di surganya Allah subhanahu. Suara sendalnya di surga. Kalau sendalnya masuk surga, orangnya pasti nyusul. Betul? Nyusul orangnya, sendalnya lado di sana. Masya Allah. Ini kabar gembira. Yang keluar masjid sendal hilang, tenang aja. Mungkin sendalnya dibawa uang ke surga. Tidak ada rugi orang datang ke masjid. Biarlah sendal hilang di masjid daripada tidak pernah terlihat sendal di masjid. Betul? Sendal bagus tak pernah duduk di masjid dia. Masya Allah. Tidak ada manfaat. Maka sendal-sendal yang berkah akan jadi saksi di hadapan Allah adalah kendaraan, sandal, pakaian yang kita pakai datang ke rumah Allah subhanahu. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah kata Allah yang menghidupkan orang-orang sudah meninggal dunia. Kami yang menghidupkan. Naktubu ma qaddamu wa atharahum, mencatat semua kebaikan kita yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan. Mungkin kita lupa, mungkin kita tidak ingat, semua ada catatannya. Malaikat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib atid selalu mencatat. Maka kita jangan pernah khawatir, amal ibadah kita tidak akan pernah hilang. Albirru la yabla, akan tercatat di sisi Allah, akan kita jumpai pahalanya di surganya Allah subhanahu.
Tak usah khawatir. Kita berbuat baik, tak dihargai orang. Kita berbuat baik, tak dipuji orang. Kita berbuat baik, tak dipandang orang. Jangan khawatir, karena Allah yang akan membalas kebaikan kita. Amin ya Rabbal. Semua. Jadi tak usah takut. Kebaikan kita Allah yang simpan. Makanya luar biasa yang kita pakai. Wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Athar itu adalah bekas. Jadi kalau kita jalan di padang pasir, ada bekas tapak kaki orang, kita ikut di belakangnya, menapak di kaki yang di bekas yang sama, maka itu namanya athar, bekas tapak kaki. Itu dalam bahasa Arab. Maka kita athar itu bekas, debu-debu yang menempel di badan kita saat datang ke masjid, maka itu pun akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Saksi perjuangan. Ibu-ibu yang berjuang untuk membuat acara, ramai orang datang, sukses acaranya, ada semuanya. Masya Allah, ini perjuangan. Kupikir ibu-ibu ini, Masya Allah, nyebarkan undangan, ngajak sana sini, lobby sana sini, semuanya. Perjuangan kita pasti dinilai Allah Subhanahu. Kalau sudah ada yang mencatat malaikat, kalau sudah ada Allah yang memberikan pahala, maka jangan ringankan malaikat untuk mencatat kebaikan kita. Apa maksudnya? Tak usah sebarkan, tak usah merasa hebat dengan pahala yang kita kerjakan. Cukuplah Allah yang menilai. Minta maaf, kadang ada orang ini meringankan beban malaikat. Malaikat tuh bagian nyatet. Ada orang meringankan beban malaikat, tiap hari dicatat terus kebaikannya. Minta maaf, tiap hari buat status. Malam ini jam 2 pagi alhamdulillah tahajud 10 rakaat. Masya Allah. Ini orang meringankan beban malaikat ini. Malaikat tak nyatat lagi. Insya Allah di akhirat kosong juga. Ditanya, ngapa dah kata-kat? Kanlah dicatat di dunia. Kanlah buat status kemarin. Ada yang komen, subhanallah ya. Masya Allah. Macam-macam. Makanya luar biasa. Biarlah Allah pakai zikir, Masya Allah. Tak usah dicatat. Alhamdulillah sudah baca tasbih 30 kali pagi ini. Tak usah dicatat. Biarlah malaikat yang mencatat kebaikan kita. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, apakah kita tak boleh nyatat kebaikan? Boleh. Mencatat sedekah boleh, untuk motivasi. Jadi untuk pengurus masjid, jangan habis ini tidak ada catat semua. Ditanya orang, mana pengeluaran kita? Tidak ada. Ikhlas karena Allah. Biarlah malaikat yang mencatat. Oh, bukan kebaikan. Mungkin sedekah tetap dicatat. Boleh disebutkan, boleh. Menyebutkan kebaikan orang itu boleh. Zaman Nabi besar. Turun dia. Turun dia. Cik. Bismillah. Naam. Alhamdulillah. Jadi kebaikan orang boleh kita catat. Ada orang sedekah di masjid, nyumbang, boleh dicatat. Dicatat si fulan sedekah. Zaman Nabi catat juga. Nabi sebutkan orang-orang yang sedekah. Ada Utsman bin Affan, ada Tolhah, dicatat semuanya. Ada yang menyumbang sumur, ada yang menyumbang harta, dicatat. Boleh mencatat, boleh. Orang lain mencatat, boleh. Asal kita yang tidak ingin dicatat. Maka kita jangan minta orang mencatat. Jangan lupa, aku lah nyumbang nih, sebut nama aku. Kan ada orang minta maaf. Pernah kejadian ini, bukan cerita dongeng. Nyumbang ampli di masjid. Nah, ampli disumbang. Ternyata pengurus ini lupa ngumumkan namanya. Lupa nyebut liwat nama dia. Besok sore dia ambil lagi ampli. Ada. Ngapo dia ambil lagi? Pengurus tak kata terima kasih sama aku. Na'udzubillah biarlah orang tak sebut, orang tak pandang, orang tak lihat. Kita murni karena Allah Subhanahu. Beribadah, sedekah, amal saleh, jangan ingin minta pandangan orang, dan jangan takut dilihat orang. Harus sama. Tarkul amal li ajlin nas
Ria. Meninggalkan amal karena manusia itu ria. Mau sedekah tak jadi gara-gara ada orang. Ria. Kotak liwat harusnya sudah ada niat nih. Aku nak masuk ke 20.000. Tiba-tiba kawan sebelah, nyengok pulak budak ini. Orang dia sedekah, kaget bela. Selesai pengajian, selesai majlis, selesai nak keluar dari masjid, aku baru sedekah. Ternyata selesai pengajian, liwat. Lupa dia sampai di rumah. Tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal, tak jadi beramal, takut dengan manusia ada ria. Al amal li ajlin nas syirkul khafi. Orang beramal karena manusia itu ada syirik di hatinya. Apa maksudnya? Dia ada ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi juga minta pandangan kepada manusia. Na'udzubillah min. Jadi ada niat bismillah, mau dilihat, mau dipandang, mau dipuji, mau dicaci, sama, tidak ada beda. Itulah orang ikhlas. Ikhlas itu 3 cirinya. Pertama, sawa bainal madh wal dham. Sama antara dipuji dan dicaci, sama, tidak ada beda. Sedekah dipuji orang biasa saja, sedekah dihina orang biasa saja, tidak berubah. Minta maaf. Kadang kita ini kalau dipuji orang, mulai sedekahmu 100.000. Ibu ni baik ni kan, Masya Allah, 100.000 sedekah. Dalam hati langsung, kau baru tahu itu ya, cuma ni lebih banyak dari ni aku biasa sedekah ni. Na'udzubillah. Jangan merasa i'jabul mar'i bi nafsi, merasa ujub, merasa bangga diri dengan kebaikannya, dengan dirinya. Na'udzubillah. Sawa. Jadi kita dicaci orang pun sama, tidak bergerak. Ada orang ditegur orang merajuk, banyak juga. Ditegur orang ini, Bapak bacaannya agak kurang dikit shotnya. Mungkin dia jadi imam, marah dia akhirnya. Kau berani negur aku Aku ni orang paling tua di kampung ini. Seminggu libur ke masjid. Na'udzubillah merajuk ya ini. Masya Allah. Gara-gara ditegur orang. Ini ditegur, belum lagi dihina. Kalau dihina selesai. Akulah baik, ternyata dihina, dicaci maki, sumpah serapah, mahabbai nak baik lagi. Nabi pernah menegur sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ditegur oleh Nabi. Kenapa? Dia biasa menjamin hidup keluarganya. Keluarganya di bawah tanggungan Sayyidina Abu Bakar. Makannya, kebutuhannya, semua Sayyidina Abu Bakar yang tanggung. Tapi ternyata keluarga Sayyidina Abu Bakar memusuhi Nabi besar Muhammad, memusuhi Nabi. Maka seketika itu Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan baik lagi dengan keluarga itu. Aku tidak akan berikan lagi sedekah, aku tidak akan bantu lagi, demi Allah, sampai bersumpah. Kemudian ditegurlah oleh baginda Nabi besar Muhammad. Terdengar berita itu kepada Nabi. Apa kata baginda Nabi? Wahai Sayyidina Abu Bakar, jangan kau berhentikan kebaikanmu, jangan kau stop kebaikanmu gara-gara keburukan dia kepada kita. Teruslah baik, teruslah kau sedekah, teruslah kau jauhin kehidupannya walaupun dia berbuat jahat dengan kita. Ini puncaknya. Orang jahat kita baik, ini puncak. Kalau kita baik dengan orang baik itu biasa. Tapi kalau baik dengan orang jahat itu luar biasa. Kalau ada orang ketemu kita salam, kita jawab salam, biasa, mantap, bagus. Tapi kalau ada orang yang setiap ketemu kita merengut, kita ucap salam, itu luar biasa. Luar biasa. Ada orang tidak pernah senyum Ustaz dengan aku, Ustaz, kita senyum dengan dia. Itu yang hebatnya, luar biasa. Alhamdulillah. Ini akhlak budi pekerti mulia Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Ini kita cerita tentang bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kebaikan Nabi. Nabi tidak beribadah, Nabi tidak berbuat, Nabi tidak melakukan apapun kecuali hanya satu, mencari ridha Allah subhanahu. Murnikan niat. Kalau kita murni karena Allah, karena kita tulus karena Allah, maka kita tidak akan pernah capek karena manusia. Kalau kita karena Allah, jangan capek gara-gara manusia. Capek Ustaz, akulah baik tidak dihargai. Jangan. Nabi terus berjuang walaupun tidak dihargai. Allah yang akan menolongnya. Alhamdulillah. Berjuang. Apalagi kita berjuang untuk agama Allah. Salasun hakun Allahi aunuhum.
al-mujahid fi sabilillah wal mukatabul ladzi yuridul adaa wan nakihul ladzi yuridul afafa. 3 orang yang pasti ditolong Allah. Pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Kalau kita niat nih, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk menolong agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, maka Allah akan tolong hidup kita. Yakinlah, percayalah, hidup kita akan diurus oleh Allah Subhanahu. Kalau kita nolong agama Allah, berjuang untuk pengajian, berjuang untuk majelis ta'lim, berjuang untuk salawat, berjuang untuk zikir, berjuang untuk memakmurkan rumah Allah, Allah yang akan urus hidup kita, karena Allah pasti tolong kita. Amin ya rabbal. Niat semuanya, maka harus murnikan niat, tuluskan hati, niat untuk menolong agama Allah. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang melakukan amalan besar, Robba amalun kabir tusaghiruhun niat, amalan besar jadi kecil gara-gara niat. Wa kam min amalin saghir tukabbirun niat, berapa banyak amal yang kecil, perbuatan ibadah yang kecil, tapi ternyata agung di mata Allah Subhanahu, gara-gara niat. Semua itu gara-gara niat. Ada ibadah besar, haji, umrah, mengorbankan segalanya, harta, benda, tenaga, kesehatan untuk haji, untuk umrah, tapi gara-gara niatnya kecil, jadi kecil pula ibadahnya. Na'udzubillah min. Ada orang mau berangkat haji, niatnya hanya satu. Apa niatnya? Pengen foto depan Ka'bah, mau dipajang di depan rumah. Kaget aku kalau haji, nak aku foto besar-besar ni, taruh di tempat orang ruang tamu je, biar orang tahu kalau aku haji tahun ini. Itu aja niatnya, habislah pahalanya. Na'udzubillah min. Tapi kalau ada orang sedekah mungkin kecil, 1.000 rupiah, menyenangkan hati anak-anak, Masya Allah, mudah-mudahan ada pun makanan, mudah-mudahan sudah ada makanan. Lama bingkisan kalau bujanya tadi, Masya, luar biasa, ngasih anak kecil, surur, hatinya gembira, hatinya bahagia, niat tulus karena Allah, maka ini bisa jadi mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan ampunan Allah, insya Allah jadi sebab masuk surga. Amin ya rabbal. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan. Kebaikan kita Allah yang menilai, maka Allah yang maha membalas kebaikan kita. Maka ini penting, berjuang untuk agama Allah. Yang punya harta, yang punya kuasa, yang punya suara, yang punya ilmu, yang punya segalanya, berjuang untuk agama Allah. Kalau kita tidak tolong agama Allah, maka kita akan rugi. Kenapa? Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu, Allah berikan segalanya, namun kita tidak pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang sudah pengajian, majelis salim, mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Niat ya Allah, aku ingin mensyiarkan agama Allah. Ngaji, walaupun kadang ngajinya tak faham juga. Dengar ceramah, apa dia ceramah Ustaz kemarin? Wallahu a'lam bishawab. Tak terdengar aku suaranya. Bawaan ngantuk apalagi siang ini. Masya Allah, karena siang ini ujian beratnya ngantuk, betul? Oh iya kan? Iya kan? Yang tidur dah usah dibangunkan, biarlah sampai maghrib duduk sini. Ujian berat. Ibu-ibu ini kalau ngaji pagi sibuk keluarga, sibuk urusan rumah, nyuci piring, nyuci baju, pagi sibuk nih. Maka ditanya, ibu kemana pengajian pagi? Sibuk Ustaz ngurus rumah. Siang dah hadir juga. Kemana ibu? Siang dah hadir, ketiduran Ustaz, capek deh. Malam kemana dah hadir Ustaz? Mana ibu dah hadir? Ada Ustaz, nonton sinetron. Ada juga. Ujiannya banyak. Maka ini kita pakai tubuh kita, kita pakai waktu kita untuk menolong agama Allah Subhanahu. Syiar, orang dengar suara ini, orang melihat kita ini, kita harus niat dakwah bil hal, dengan keadaan. Ada dakwah itu dengan ceramah, ada dakwah itu dengan tausiah, ada dakwah dengan khutbah, dengan mau'izatul hasanah, dengan suara. Ada dakwah dengan keadaan. Ibu datang pakai baju rapi, pakai jilbab panjang, pakai pakaian yang sesuai aturan, niat dakwah ya Allah,
mudah-mudahan nanti banyak orang tersentuh hati melihat gerak-gerikku. Alhamdulillah. Berubah keadaan sebab melihat orang. Maka dakwah bilhal, dengan keadaan. Maka ini niat selalu di hati Allah. Kemanapun aku pergi, niat di Allah bisa merubah keadaan orang menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul adaa. Ada budak mukatab. Budak yang ingin memerdekakan dirinya, ingin merdeka, maka dia pun membuat perjanjian. Perjanjian akan memerdekakan diri dengan membayar sekian. Dia pun menyicil untuk melunaskan hutangnya. Apa maknanya? Orang kalau ada niat bayar hutang, Allah akan bantu lunaskan hutangnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang punya utang segera dilunaskan oleh Allah. Yang punya cicilan mudah-mudahan cepat diselesaikan oleh Allah. Paling cepat cicilan lunas, meninggal. Kalau meninggal selesai cicilan, dapat asuransi mana? Walhasil. Nah, jadi luar biasa. Ini berkah. Orang kalau ada niat, maka kita harus niat dalam hati kita. Ya Allah, bantu aku untuk melunaskan segala utang-utangku sebelum aku meninggal dunia. Amin ya Rabbal. Utang-utang. Jangan hanya utang yang besar. Utang yang kecil pun harus dibayar. Minta maaf. Kita ini kadang utang-utang yang kecil nih banyak. Contoh aja, kita waktu sekolah dulu, waktu SMP lah, waktu SMA, berapa banyak mamang gorengan yang kita budi ke? Beli gorengan 5, bayar 2. Pikirlah itu. Mana mamang itu sekarang? Lah bangkrut mamang itu. Gara-gara kita ngelanjak gitu tiap hari. Itu hutang itu yang kita ambil, wajib kita bayar. Maka kalau kita bisa punya uang, bayarlah. Cari mana tukang gorengan, tukang nasi gemuk, tukang pempek yang kita pernah ambil, bayar hutang kita. Ustaz, orang yang tidak ada, orang yang sudah meninggal dunia, atau orang yang sudah pergi ke planet lain, umumnya tidak ada kabar lagi, gimana caranya? Cari ahli warisnya. Cari ahli waris. Siapa anaknya, mana keluarganya, bayar utang kita. Nah, ini ada 100 juta untuk bayar utangku kepada ayahmu. Lapang ujiannya tadi. Gorengan 5, 100 juta. Banyak-banyak lah Pak bayarnya. Mudah-mudahan banyak orang cak bapak ini. Masya Allah. Luar biasa, bayar utang. Tidak ada ahli warisnya Ustaz. Mungkinlah pergi juga. Baru yang ketiga, kita niat di hati Allah. Nanti di padang mahsyar, sebelum aku diadili bertemu dengan dia, aku akan cari maaf dia. Cari maaf dia sebelum nanti kita di pengadilan Allah. Gimana caranya? Siapkan ibadah, siapkan amal, siapkan kebaikan yang akan kita pakai nanti untuk membayar hutang kita di akhirat. Karena ada yang layamut, hutang itu tidak pernah mati, tidak pernah hilang, walaupun orang yang sudah meninggal dunia. Makanya luar biasa. Niat. Yang keempat, barulah kalau ada uang, kalau ada harta, masukkan di masjid, masukkan celengan, niat ya Allah, aku sedekah, pahalanya niatkan nanti untuk bayar utang. Baru ini cara yang keempat. Niat ya Allah, 100 ribu, mungkin dulu pernah ngambil ya Allah, lebih dari 100 ribu, masukkan lagi 100 ribu, 100 ribu, niat untuk bayar utang. Tapi ternyata setelah 20 tahun datang lagi mamang itu. Yang tadi hilang tuh balik lagi ke sini. Balik lagi mamang ini. Lama tidak muncul ini. Gimana Ustaz? Apakah wajib tetap bayar ke dia? Tetap wajib bayar ke dia. Yang masuk ke celengan jadi sedekah biasa, ini tetap kita bayar. Ini penting, urusan utang ini jangan pernah diremehkan. Sekecil apapun, 1.000 rupiah, utang tetap nanti di akhirat akan dibayar dengan pahala kita. Masya Allah. Yang ketiga, wanakihul ladzi yuridul afafa. Ada anak muda yang pengen menikah untuk menjaga kehormatannya. Jadi yang muda-muda yang mau menikah, Allah akan bantu, Allah akan tolong, asal niatnya tulus. Amin ya Rabbal. Tidak usah khawatir. Masya Allah, tidak usah khawatir. Kalau ada niat tulus, Allah bantu untuk menikah. Maka ini luar biasa. Maka pasti Allah tolong.
Jadi perjuangan untuk agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Hikmah yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang bagaimana kesabaran, bagaimana ketabahan, dan bagaimana hebatnya doa Nabi besar Muhammad. Semua akan terasa indah dengan doa, semua akan mudah dengan doa, semua akan terwujud dengan doa. Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, an waj'al li nura, sampai akhirnya waj'al li nura, jadikan aku cahaya. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, dan jadikan aku cahaya. Itu doa Nabi besar Muhammad. Berdoa, lama Nabi berdoa, baru Allah ijabah di malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Allah ijabah. Jadi doa kita itu pasti diijabah Allah, selagi kita tidak terburu-buru. Malam ya'jal, selagi kita tetap tenang, tetap yakin dengan doa, pasti doa itu diijabah Allah Subhanahu. Masalah kita ini, minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita berdoa ini pengen cepat. Itu masalah kita. Berdoa siang ini, minta sore ini ado. Itu masalah kita. Ya Allah, caknya musim hujan ini ya Allah, mobil ya Allah, minta sore inilah ya Allah. Kalau pacak dengan supirnya juga ya Allah. Nah cepat itulah keadaan kita. Allah telah mencatat, Allah telah mengatur waktu terbaik kapan kita mendapatkan ijabah dari doa-doa kita. Teruslah berdoa, teruslah bermunajat, karena Allah selalu mendengar doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Nabi terus berdoa, walaupun Nabi dicaci maki, tidak tampak ijabah itu, tapi Nabi tidak pernah putus asa. La yajtami'u syaqqa ma'ad du'a. Tak akan pernah susah, tak akan pernah celaka, tak akan pernah hidupnya berantakan kalau dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Doa kita ini kuat dengan doa. Kita bisa mendapatkan keinginan dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jangan minder. Kita bukan anak ustaz, kita bukan anak kiai, kita bukan anak orang hebat. Jangan minder. Ada orang ini minta maaf, dia mempersoalkan sesuatu yang dia tidak bisa memilih. Ada dalam hidup kita ini, ada sesuatu yang tidak bisa kita milih. Apa artinya? Ada waktu-waktu, ada keadaan kita ini memang ditetapkan oleh Allah. Lahir dari rahim siapa, tidak bisa memilih. Ibu bisa tidak milih lahir dari bak siapa, dari ibu siapa? Tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih seperti apa rupa kita, tidak bisa. Kalau ada, enak kita. Datang malaikat, kau nak macam mana? Hidung mancung, ke dalam apa ke dalam? Luar ini. Milih, tidak ada. Di antara kita, semua itu ditakdirkan Allah. Kita jangan minder. Sesuatu yang tidak bisa kita memilih, jangan memilih. Sesuatu yang kita harus memilih, kita pun harus memilih. Apa maknanya? Jangan minder. Lahir dari keluarga siapapun, bukan keluarga ustaz, bukan keluarga kiai, kita terus berdoa agar nanti Allah hadirkan anak keturunan yang menjadi ustaz dan kiai. Amin ya Rabbal. Berarti kita bisa jadi ibunya kiai, kita bisa jadi bapaknya kiai. Kenapa? Karena doa kita. Jangan remehkan di doa. Maka saat kumpul ramai seperti ini, jangan lupa berdoa. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Doa, tidak ada yang mustahil dengan doa, tidak ada. Semua itu adalah kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu, terjadi kalau Allah inginkan. Doa. Maka Nabi terus berdoa. Puncaknya ketika Nabi ke kota Taif. Ini proses nih. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi hijrah pertama dulu ke kota Taif. Datang ke kota Taif, berharap di sana ada yang membantu, berharap di sana ada yang menolong, berharap di sana ada orang yang menyambutnya. Tapi ternyata disambut dengan lemparan batu dan tulang-tulang. Berdarah Nabi, pelipis Nabi pecah sampai menetes darah itu ke kaki terompah sandal Nabi besar Muhammad.
Datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi Muhammad, angkat tanganmu, tunjuklah mana gunung yang paling besar, kutimpakan kepada mereka yang menyakitimu. Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Aku berharap nanti akan keluar dari anak keturunan mereka, dari sulbi-sulbi mereka, anak-anak yang tidak menyekutukan Allah dan menyembah Engkau ya Allah. Itu doa Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Saat disakiti orang, tetap doa yang terbaik yang keluar. Ini pelajaran berharga untuk saya dan kita semua. Saat kita marah, saat kita emosi, tetap kontrol lisan kita, terus ucapkan doa terbaik. Kadang kita ini minta maaf, marah dengan anak, tidak terkontrol lagi. Marah dengan anak, saya sering ketemu, ada mau ngajar, tiba-tiba pinggir jalan dengar ada ibu teriak-teriak dia. Marah dengan anaknya, sampai ngabsen kebun binatang. Dari mulai hewan yang paling besar sampai yang paling kecil disebut gala. Dasar kau ini, dasar kau ini. Luar biasa. Sampai terakhir dia ngomong apa? Anak siapa kau ini? Dalam hatiku, ibu inilah amnesia pula bocah. Anak dewek nanya anak siapa? Luar biasa, marah dia. Jangan salahkan. Nanti anak kita dapat apa yang kita doakan, karena sebab Allah ijabah doa kita. Hati-hati, jadi kalau marah tetap dengan doa. Maka diajarkan oleh guru-guru kita, kalau marah Allah yahfad, Allah yahdik, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberimu hidayah. Begitulah kalau kita marah dengan anak-anak kita. Doa yang keluar, mogalah kau jadi presiden, mogalah kau jadi menteri. Amin ya rabbal anak kita. Siapa tahu ternyata betul jadi presiden nanti tahun 2075. Lama 3 lemah dia baru naik presiden. Masya Allah. Apa maknanya? Doa itu pasti dijawab Allah. Puncaknya Nabi berdoa, ilaika ya Rab ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa awani ala nas anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, aku lemah, aku terhina, aku tidak punya usaha apapun ya Allah. Aku lemah ya Allah, aku terhina di hadapan manusia ya Allah. Anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhannya orang-orang lemah. Nabi terus bermunajat kepada Allah Subhanahu. Barulah Nabi ijabah. Nabi pulang ke kota Mekah. Malam hari itu Nabi tidur di atas ranjang, tidur. Tiba-tiba furija saqfu baiti, terbelah atap rumahku. Fanazala Jibril, turun malaikat Jibril. Waja'a bi tasnim min adh-dhahab, datang membawa mangkok dari emas. Mamlu'un bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Fa faraja sadri, dibelah dadaku, dikeluarkan hatiku, dituangkan hikmah dan iman, kemudian dimasukkan dan ditutup rapat. Summa arajabi, kemudian barulah aku diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Dan ini pelajarannya. Apa pelajaran saya? Pelajaran ketiga, Nabi Muhammad sebelum menghadap Allah, sebelum Isra Mi'raj, sebelum menerima perintah salat, Nabi dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya. Padahal hati Nabi tidak ada sedikit pun kotoran, tidak ada sedikit pun kebencian, tidak ada sedikit pun dengki, hasad, dendam, tidak ada. Buktinya Nabi lempari batu tetap mendoakan kebaikan. Itulah hati Nabi besar Muhammad. Apa makna kata ulama? Walakinnahu zadahu tuhran ala tuhr, menambah kesucian, menambah keindahan, menambah cahaya, menambah keistimewaan ke dalam hati Nabi besar Muhammad. Ini pelajaran. Jadi hikmah yang ketiga, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang kebersihan hati. Kebersihan hati. Karena orang-orang hebat, orang mulia, bukan mereka yang ibadahnya hebat, sholatnya rajin, baca Quran banyak, sedekah luar biasa. Tapi orang hebat juga mereka yang berjalan di atas dunia tanpa ada kebencian dengan siapapun. Ini orang hebat. Kalau sholat siapapun bisa, tapi kalau membersihkan hati, ini yang beratnya luar biasa. Aku tahan Ustaz, kuat kalau baca Quran 1 juz. Tapi kalau untuk maafkan tetangga, kaget dulu Ustaz. Kaget dulu karusan ini bahaya ini. Maka ini hati kita, Nabi dibersihkan semuanya. Maka kita harus membersihkan hati. Maka ada ilmu yang mengkajinya, namanya ilmu tasawuf, tazkiyatun nafas.
Ini harus kita pelajari. Bagaimana hati kita tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada sum'ah, tidak ada sombong. Di hati tidak ada semuanya. Maka orang sombong itu bukan mereka yang punya rumah besar, mobil banyak, muka jabatan tinggi. Apakah sombong? Belum tentu. Orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima pelajaran, tidak mau mengambil hikmah, dan mereka yang selalu merendahkan orang lain. A'udzubillah min. Tidak ada. Hasad itu tidak ada, dendam tidak ada. Kalau hati kita ini, minta maaf, masih ada tidak senang nikmat yang diberikan orang, berarti ada hasad di hati kita. Minta maaf, itu sifat orang munafik. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau orang lain dapat keburukan, dia senang. Kalau orang lain dapat nikmat, na'udzubillah, dia susah. Ini masalah. Ada tetangga ini, kalau tetangga beli TV baru, pening balak 3 hari. Ada orang seperti itu? Ada di sini? Tidak ada Ustaz, tidak ada sikok. InsyaAllah Allah bersihkan hati kita semua. Amin ya Rabbal. Tidak senang. Jangan sangka kita semua ini pasti ada rasa itu. Jangan sampai rasa itu diikuti. Tidak senang dengan tetangga kalau masih di hati tidak terhitung dosa. Tapi kalau sudah terucap, nah ini bahaya. Oh Ustaz, bapak Zola itu, Masya Allah, mobil 2. Padahal kata gawe bapak itu. Langsung ngomong tetangga, cai noyol bapak itu. Tidak tahu dia. Ada mulai diungkapkan kebencian, hasad, iri, dengki. Luar biasa. Ustadz pun sama. Kadang lihat yang lebih tenar, yang lebih banyak ceramah, yang mulai di hati ini. Oh budak ini. Hati aguk budak ini. Tidak senang. Maka kalau hati kita ini, maka harus selalu kita jaga. Siapapun kita, apapun profesinya, jangan sampai ada hasad di hati kita. Wa min syarri hasidin, kita beli dari hasad nih, di hati sumbernya. Kawan beli baju terus, beli baju baru, hasadnya. Baju baru terus, Masya Allah. Aku baju ini dah ganti-ganti, Masya Allah. Luar biasa, hasad, iri dengan orang lain. Jangan ada. Bersihkan hati kita semua. Kenapa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Yang manfaat bukan harta, yang manfaat bukan anak. Datang di hari kiamat, yang bermanfaat adalah datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Alhamdulillah. Apalagi kita siap-siap menyambut malam nisfu Sya'ban, malam Jumat insyaallah. Malam Jumat ini, malam di mana Allah ampunkan hamba-hambanya. Ittali Allahu ala khalqi wa yaghfirullahu ala jami'i khalqi. Allah pandang khusus hamba-hambanya. Allah ampunkan hamba-hambanya. Makhluk-makhluk Allah diampunkan oleh Allah kecuali 2. Pertama, lil musyrik. Kedua, al musyahid. Pertama, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang ada permusuhan di hatinya. Na'udzubillah min. Ya ada musuhan, maafkan. Ya ada kebencian, lupakan. Ya ada dendam, hilangkan, bersihkan semua. Maka kita siang hari ini kumpul nih bersama, berjamaah, bertemu jasadnya, saling memaafkan hatinya. Minta maaf, bukan cuma wajah bertemu, tapi kadang kalau salaman melengos. Ada orang, apa kabar? Lain oleh ke lain. Ketemu pula dengan bibi ini. Hati berutuan, na'udzubillah min. Bertemu orang, wajahnya senyum, bahagia, salaman. Malakiyal musliman wa yatasaffa'an ghufira lahum ma qabla ay tafarraqa. 2 orang bertemu, bersalaman, maka kedua dosanya diampunkan Allah sebelum mereka berpisah. Alhamdulillah. Maka ini momen bertemu orang, salaman. Masya Allah, minta maaf, aku kemarin mungkin pernah mencacimu, menghinamu. Walhasil, maafkanlah. Masya Allah, yang disalami, aku telah maafkan semua kesalahanmu. Alhamdulillah. Tak usah ditanya pun, ngatu ya kok kemarin nambah ribut itu. Jangan, sudah maafkan semuanya. Apa maknanya? Bersihkan hati kita. Ini ibadah yang luar biasa. Ada ibadah zohir, ada ibadah batin. Ini urusan hati. Bersihkan dari semua keburukan. Mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah berikan cahaya yang terang benderang di hati kita. Amin ya Rabbal. Jadi Islami Arad mengajarkan kita kebersihan hati. Yang ada permusuhan lupakanlah. Apalagi banyak kita musuhannya gara-gara urusan dunia itulah.
saingan, ribut. Ngapa kau benci dengan dia? Iya Ustaz, dia jualan model, akulah muka duluan padahal ni. Aku duluan jualan, dia nak ngerebut rezeki aku Ustaz. Naudzubillah. Rezeki tidak bisa dibagi, tidak bisa. Jatah kita tidak akan sampai kepada orang lain. Betul? Jangan khawatir, jangan takut. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu. Lan tamuta nafsu qabla an tastaqbila rizqaha wa ajalha. Tak akan meninggal seseorang, siapapun kita, sebelum rezekinya sampai, barulah dia akan meninggal dunia. Jadi gini, makanan banyak siang ini, luar biasa. Makanan banyak. Bapak-bapak belum habis ini. Target kita jangan pulang sebelum habis. Masya Allah, makan banyak. Semua ini yang kita makan mudah-mudahan jadi berkah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, hikmah yang keempat, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya ibadah salat. Tidak ada yang lebih hebat dari salat. Wala ma'nal hayah biduni salat. Tidak ada arti hidup kita kalau tidak salat. Yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang pejabat, yang konglomerat, yang berilmu, kalau tidak salat, tidak ada nilai di mata Allah. Tidak ada nilai, minta maaf. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah kalau tidak salat? Tidak usah cerita tentang ilmu apapun kalau salat kita masih tertinggal. Tidak usah cerita tentang kehebatan kalau kita salat belum berjamaah. Kita jaga ini. Ayo ramaikan masjid mushola dengan salat berjamaah. Bapak-bapak datang ke mushola, ibu-ibu bangunkan keluarganya, siapkan sarungnya, siapkan kopiahnya, siapkan bajunya, siapkan baju kokohnya. Papa sudah kusiapkan semua, silahkan datang ke masjid. Alhamdulillah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Ibu yang menyiapkan sama dengan bapak yang sholat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam pas, jam 3.35 waktu asar. Alhamdulillah. Berarti sejam lebih ceramah ini Ustaz. Masya Allah. Tadi saya dikasih Ustaz pil rahasia. Suara saya tadi serak. Ini balik lagi alhamdulillah. Berkat doa Ustaz Amrullah ini. Masya Allah. Maka luar biasa, doa guru-guru kita itu mustajab. Maka kita minta doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat, panjang umur, taat ibadah, istiqamah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, lepas bisa bersilaturahmi. Ini ibu sekalian, Bu Eti hubungi saya. Masya Allah. Mudah-mudahan perjumpaan ini diberkahi Allah bersama di dunia sampai syurga. Amin ya rabbal. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ja'alna lillahi wa جعلنا مقيم الصلاة بذريتنا ربنا تقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.